Selanjutnya teman sekalian, mata kuliah ini di kelas B3, jadi alhamdulillah kelas pasca STIJ Rajul Pala ini ada 4 kelas ya, A1, A2, B1, B2, B3, berarti ada 5 kelas, dan rencananya juga ada 1 kelas lagi, kelas B4. Nah, alhamdulillah ini mendapat respon yang cukup baik. Nah, selanjutnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Edi. Saya di STIJ Rajul Pala ini sebagai wakil 1 bidang akademik ya. Wakil 1 bidang akademik. Kita kalau saya satunya di UIN Jakarta, S2 dan S3-nya di Ibnu Khaldun. Dan di Rajul Pala ini saya mulai tahun 2007 ya, sekitar tahun 2007, jadi sudah agak lama juga ya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkembang dan bergabung dengan di sekolah ini. Nah, selanjutnya mungkin rekan-rekan sekalian juga sebelum kita masuk perkuliahan, kita ingin memperkenalkan diri dulu ya. Kemudian Pak Deden Sutiawan ya, Pak Deden Sutiawan. Silakan Pak Deden Sutiawan bisa buka kameranya untuk bisa memperkenalkan dirinya. Silakan Pak Deden. Ada Pak Deden? Oke, Pak Arami dulu mungkin, Pak Arami Via. Silakan. Bisa memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhyiddin, Pak. Ya, saya lihat dari akunnya ya, saya baca. Mohon maaf kalau salah-salah nama. Iya, Pak, iya. Namanya Muhyiddin, Pak. Nama saya Muhyiddin. Lulusan SIFA itu 2009. Oh, 2009 ya, berarti ketemu dengan saya ya? Iya, ketemu Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bisa silaturahmi kembali. Iya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Muhyiddin? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi ya. Sekarang di mana ininya aktifnya? Masih di MTS Alarkom, Pak. Alarkom ya. Dan ada Pak Sunandar ya? Ya, Pak Sunandar ya. Pak Sunandar, alhamdulillah ya. Oke, Pak Muhyiddin, makasih. Kemudian Pak Deden Setiawan ada Pak Deden? Kalau tidak nanti Pak Khairul Andrian. Ada Pak Khairul Andrian? Ada Pak. Ya, silakan dibuka kameranya, bisa memperkenalkan diri dengan teman-teman yang lain. Kameranya error Pak kayaknya deh, nggak Oke, bisa. Ya nggak apa-apa Pak, silakan saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Andrian dari Ciseeng Pak, Bogor. Ciseeng. Oh, dari Ciseeng ya. Ya. S1-nya di mana Pak? Saya satunya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mukhlisin Ciseeng Pak, dekat rumah. Oh, Al-Mukhlisin ya. Kenal saya dengan Pak Komarudin ya, pengawas itu ya. Iya, kebetulan beliau juga pengawas sekolah ini ngajar saya di sekolah Nurul Quran. Iya. Pernah sama-sama dengan saya di tim inti kabupaten begitu, TIK kabupaten. Oh gitu ya Pak. Ya, selamat silaturahmi Pak ya. Selamat sama-sama Pak. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Kemudian Pusdiman, mana Pusdiman? Mohon maaf kalau ada salah nama karena saya menyebut berdasarkan akun ya. Ada Pusdiman? Oke, tidak ada. Kemudian Muhammad Wildan Zamzami. Ada Muhammad Wildan Zamzami? Oke, tidak ada juga ya. Kemudian ada Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kiai.
memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Gimana Pak Kiai kabarnya? Aduh, jangan Pak Kiai. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Zamzami. Aktifnya di pesantren. Di pesantren Dari Nurul Furqon ya. Aktif di pesantren Nurul Furqon. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga bisa bergabung ya. Amin ya. Bisa kolaborasi dengan teman-teman lain. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Edi. Ya. Ya, Selanjutnya mungkin Muhammad Irsyadul Anam ya, Muhammad Irsyadul Anam. Bisa memperkenalkan diri Muhammad Irsyadul Anam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyadul Anam dari Bogor. Alhamdulillah salah satu alumni dari State Siva juga tahun 2020. 2020 ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Berarti sudah kenal dengan saya ya? Bukan kenal lagi, pembimbing. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah. Ya. Aktif di mana sekarang? Masih di pesantren? Masih nyantri Bapak di NF. Alhamdulillah. Ya, terus nyantri, terus semangat lah. Amin, doanya Bapak. Ya, sama-sama ya. Ya, makasih Pak Irsyadul Anam. Sekarang ada Yulinsa. Silakan Yulinsa. Bisa memperkenalkan diri, Yulinsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Angkatan 2018 Pak. Iya. Ya Bu, kenal dengan saya kan ya? Iya, siap. Ya, gimana sekarang aktifnya di mana Bu? Masih di Alarkom Pak. Alarkom. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Nanti di Alarkom banyak itu S2-nya, hebat lah. Amin. Ya, makasih ya Linsal ya. Kemudian ada makasih. Kemudian ada Siti Hidayah. Siti Hidayah. Silakan Siti Hidayah. Ada? Oke, tidak ada ya. Kita di sini totalnya itu ada 24 di kelas B3 ini. Tapi mungkin yang lain ada kesibukan atau mungkin yang lainnya, maka mungkin pada pertemuan yang akan datang teman-teman bisa bergabung. Nah teman-teman sekalian, silakan Siti Hidayah mungkin tadi bisa memperkenalkan diri, Ibu. Apa tadi sinyalnya hilang? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari lulusan UIKA. Wika ya. 2017. 2017. Sama dengan saya, Bu. Saya juga 2017. Tapi Bapak itu Iya. Di sana jurusan apa, Bu? Saya Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam ya. Alhamdulillah jadi nyambung dengan S2 ya. Aktif di mana sekarang, Bu? Sekarang di Ponpes Darul Mutakin Parung Bogor. Oh, Darul Mutakin Parung ya. Terima kasih sudah bergabung teman-teman sekalian. Sekarang pada hari ini saya hanya ingin untuk orientasi perkuliahan. Tapi sebelumnya saya berharap teman-teman sekalian ini bisa bergabung di kelas ya. Bisa bergabung di kelas karena saya menggunakan Google Classroom. Ya. Apa layar saya terlihat ini? Kelihatan Kak. Terlihat ya, cuma mungkin loadingnya agak lama ini. Ada Pak, ada. Ya, loadingnya agak lama karena mungkin jaringan internetnya banyak yang pakai di sini. Nah, ini kelas kita ya, kelas kita untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Ya, ini pengembang kelas kita ya. Saya ingin berbagi
kepada teman-teman semua untuk bisa bergabung di kelas. Caranya saya memberikan ini di komentar kelas ya. Di komentar di sebelah kanan itu ada pesan. Ada pesan, saya kirim di situ ya. Nah, nanti silahkan siapkan emailnya untuk klik di situ. Atau yang kedua, saya kirim melalui WA ya. Di kelas B3 ini, saya kirim melalui WA. Nah, ini saya kirim di WA juga. Silahkan Bapak dan Ibu klik. Boleh menggunakan handphone atau perangkat yang lain ya untuk bisa bergabung di kelas ya. Kira-kira WA-nya sudah sampai belum? Nah, ini nanti kita buka kelas kita ya. Di WA itu sudah ada link kelas, tinggal diklik saja. Klik ya. Nah, ini sudah bergabung. Ada Yulinsa, ini sudah bergabung di kelas. Nah, yang lain saya tunggu untuk bisa bergabung di kelas ya. Di kelas. Nah, alhamdulillah sudah ada 2. Siti Hidayat sudah masuk. Yulinsa sudah masuk. Yang lain silakan untuk mengklik ya. Mengklik kelas. Apa ada kesulitan atau kendala yang lain untuk bergabung di kelas? Ya Pak, saya belum bisa masuk ini. Belum bisa masuk ya, sabar aja. Ya, siapkan saja emailnya, nanti klik di situ nanti bisa bergabung. Kalau tidak bisa bergabung nanti saya undang melalui email. Caranya bisa chat saya, masukkan emailnya. Ini sudah ada 3 ya yang bergabung. Caranya Saya kemarin sudah masuk yang sebelumnya Pak di kelas B2. Kan cuma sekarang ada pembaharuan tuh. Jadi kalau yang di sebelumnya ada nih. Ya, jadi setiap mata kuliah kelasnya berbeda-beda. Jadi kalau saya ini mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI, maka kelasnya berbeda dari yang lain. Baik Pak Dokter. Ya. Nah, nanti silakan klik saja link yang tadi saya bagikan, baik via WA ataupun komen ya. Nah, ini ada sudut 2, 3, 4, baru 4 yang bergabung ya. Kita semuanya ada 5 ya, 6 berarti ya yang hari ini online. Online ada 11 sekarang, sudah masuk 11. Nah, teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Di sebelah kanan sini bisa diklik ya. Di sini ada link untuk bisa bergabung di kelas. Silahkan diklik, nanti kita bisa bersama-sama masuk di Google Classroom ya. Masuk di Google Classroom. Oke, saya riset lagi. Sudah ada berapa yang bergabung? Ya, ini kita sudah ada 7 yang bergabung ya. Yang bergabung. Nanti sekali lagi teman-teman yang belum bergabung silahkan klik saja, nanti bisa secara otomatis bergabung di kelas. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan di kelas ini ya, di kelas ini kita punya ada 3 menu ya, ada 3 tema. Yang pertama adalah forum. Forum ini memiliki fungsi kita yang berada di kelas ini bisa bertanya, berbagi, ataupun memiliki pendapat, dan semua rekan-rekan nanti bisa melihat ya. Misalkan di forum ini kita bisa misalkan Assalamualaikum contohnya ya.
Selamat mengikuti perkuliahan. Nah, maka nanti ketika saya kirim, nah semua kita bisa baca. Nah, nanti ini penting setiap nanti ada tugas yang bisa dibaca oleh semua kelas, semua anggota kelas bisa kirim di sini. Yang kedua adalah ada kolom tugas. Nah, ini ada tugas, artinya tugas ini ada yang kita pahami ya dalam setiap pertemuan. Nah, sekarang katakanlah pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini saya sudah sertakan file yang sudah tayang ya. Kalau yang lain masih bentuknya draft. Yang pertama adalah RPS atau rencana pembelajaran semester. Nanti saudara ini bisa mengklik ini ya di rencana pembelajaran semester yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini ya. Ada 16 tema yang harus kita selesaikan, yang harus kita bahas dalam perkuliahan ini. Nanti bisa klik di sini. Selanjutnya, ya karena kita perkuliahannya online, maka kehadirannya pun online ya. Nah, maka kehadiran ini sudah tayang ya. Ini sudah saya posting tadi jam 18:08. Nah, setiap saudara nanti di sini mengklik ya, mengklik katakanlah mengklik hadir ya, ketika hadir diklik hadir. Jangan ini didiamkan ya. Berarti kita yang masuk kelas ini ada 8 ya. Ini klik hadir. Kalau memang izin ya klik izin. Kenapa itu terjadi? Karena memang ini bisa orang ketika izin masih bisa menggunakan handphone atau ketika sakit ya. Ketika sakit juga masih menggunakan handphone masih mungkin bisa. Jadi klik hadir nih. Ini ada beberapa teman yang sering lewat tidak klik hadir. Nah, maka ini bisa saya setting karena ini kita pembelajarannya adalah namanya ini sinkronus ya. Sinkronus itu artinya kita bisa bertemu dalam satu waktu walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Itu sinkronus. Nah, maka kemudian karena sinkronus kita ditempatkan dalam satu waktu, ini saya kasih tenggat. Tenggatnya itu artinya batas waktu. Sekarang hari Senin, tanggal 5 ya, maka saya kasih waktunya ini paling jam 21 ya. Nah, karena memang perkuliahan kita nggak akan lama ya, paling jam 21 misalkan 30. Nah, ini di setting demikian, nanti kalau teman-teman sudah masuk di setting waktunya ini, tidak akan bisa mengisi kehadiran dan tidak terekam. Nah, karena itu nanti setiap kali hadir, nanti akan teman-teman harus mengklik kehadiran agar kehadiran ini bisa dikonversi ya menjadi nilai. Nah, yang ketiga ada orang nih. Jadi kalau tugas ini isinya tugas, nanti ada topik, ada materi, ada pertanyaan-pertanyaan nanti dikumpulkan di tugas ini. Nah, orang, nah mungkin kalau akun teman-teman sekalian ini ada orang. Ya, orang itu artinya anggota kelas kita. Nah, semuanya kita di sini posisi sebagai pengajar dan ini sebagai mahasiswa ya. Kita mahasiswa ini ada 8. Nah, coba saya refresh lagi apakah sudah bertambah ya. Nah, jadi alhamdulillah bertambah ya. Ada 12 sekarang, sudah ada 12 sudah bergabung di kelas. Dan ini adalah siswa dan teman-teman kita semua bergabung di kelas. Dan di akun yang pemilik akun ini ada nilai ya. Jadi nilai ini ya, seperti hari ini kan saudara sudah mengisi kehadiran, maka nanti pengajar berhak memberikan nilai kehadiran. Ketika sudah memberikan nilai kehadiran di akhir perkuliahan itu, nanti tinggal klik saja nilainya langsung muncul gitu ya. Ini ada kehadiran misalkan, ya nanti ini bisa dilihat, bisa kita kehadiran ini bisa kita lihat tanggapan misalkan. Nah, ini secara otomatis dari semua nilai yang pernah saudara isi di sini, saya tinggal klik saja, maka muncul dalam bentuk
Excel, file preset ya, spreadsheet ya, itu nilai-nilai saudara. Nah, karena itu kelas ini memang disetting sedemikian rupa sehingga teman-teman nanti bisa aktif ya dalam kelas ini dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya hari ini kalau saya contohnya ya, saudara sudah hadir ya, saya kasih nilai 100 misalkan. Nah, nilai-nilai ini nanti akan masuk ke email saudara. Ya, setiap kali saya nilai, maka secara otomatis nanti akan masuk ke email saudara. Nah, ini izin sudah mengikuti perkuliahan. Oke, ditinggalkan dulu lah. Izin. Nah, ini kasih nilai 100 misalkan. Hadir ya, semua. Lalu saya kasih nilai dulu. Tapi nanti ini saudara hanya mengisi, dosen bisa menilai itu kapan saja ya. Artinya rekaman jejak digital saudara hadir itu ada di sini ya. Nah, saya kembalikan. Ketika saya kembalikan, maka nanti saudara akan menerima email bahwa nilai kehadirannya adalah 100 ya gitu ya. Ini ada yang baru masuk, kita nilainya hadir, nggak perlu mengisi ya. Nah, nanti kalau belum mengisi seperti ini agak sulit, maka silakan saudara untuk mengisi klik hadir ya. Klik hadir. Nah. Oke, ya kaitan dengan kehadiran. Nah, selanjutnya di tema pertama ini ya ada RPS. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait dengan kelas kita? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak mengenai kelas ini? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Saya akan lanjutkan terkait dengan RPS. Nah, di RPS, di kelas ini, ya, di kelas kita, sebentar ya, saya akan ke kelas lagi. Bentar. Ya, apa bisa terlihat lagi nggak? Belum ya, belum terlihat ya. Nah, oke, saya akan sampaikan ke rekan-rekan terkait dengan materi RVS ya, yang hari ini menjadi bagian dari kajian kita. Ya, sebentar, ini belum muncul ya. Sebentar. Oke. Di kelas saudara bisa lihat ya RVS, tapi saya di sini agak kesulitan untuk membuka file RVS tersebut. Nah, sebentar dulu, saya akan buka dulu. Ya, ini sudah terlihat ya. Nah, saudara bisa klik di rencana pembelajaran studi kita untuk mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Bisa terlihat ini layar saya? Iya, Pak. Ya, terlihat ya. Nah, ini adalah saudara juga nanti teman-teman bisa mengklik itu dan bisa melihat. Bisa, Pak, bisa. Ya, bisa dilihat. Nanti saya izinkan saya nanti untuk bisa membagi kelompok ya. Membagi kelompok karena di sini sifatnya belum ada kelompok. Kelompoknya berdasarkan nanti kelas yang ada, anggota kelas yang ada. Karena itu silakan saudara pantau saja kelas ini. Dan ada ya kalau seandainya mungkin nanti masuk tapi belum kebagian kelompok, bisa berkomentar di kelas dengan sebutkan nama dan keterangannya belum masuk kelompok. Nah,
Yang pertama adalah kita hari ini sebenarnya adalah orientasi perkuliahan ya. Jadi paling tidak teman-teman mahasiswa ini memahami orientasi perkuliahan mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ini. Jadi SKS-nya itu adalah 3 SKS. Kalau 3 SKS itu berapa sih sebenarnya? Waktu 3 SKS itu sama dengan 1 SKS itu adalah 60 menit kali 3. Kalau pertemuan offline itu berarti 180 menit ya harusnya. Kemudian ditambah 70 menit tugas mandiri dan 70 menit tugas terstruktur. Tugas mandiri dalam 1 minggu itu ya berarti sekitar 77 kali 3, 210 menit tugas mandiri dan 210 menit adalah tugas terstruktur. Nah itu aturan terkait dengan 3 SKS ya. Karena 1 SKS-nya itu adalah 60 menit untuk pertemuan. Nah, kemudian yang kedua, nanti pertemuan kedua kita sifatnya pertemuan itu adalah ceramah, diskusi ya, kemudian ada juga presentasi dan tugas-tugas ya. Nah, jadi yang pertama temanya ini adalah analisis kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran PAI. Nah, pada tema ini kita membahas tentang bagaimana caranya menganalisis tentang kebutuhan sumber belajar dan media pembelajaran. Nanti kita bisa melihat bagaimana caranya mengetahui, mencari gaya belajar siswa. Paling tidak ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Dan adakah media pembelajaran yang terbaik itu yang bagaimana? Tidak selalu harus modern, tetapi media yang mampu dipahami siswa secara baik itu adalah metode atau model yang terbaik ya, yang terbaik. Karena itu setiap pendidik harus mampu mengembangkan media yang dekat dengan kehidupan siswanya ya. Kemudian tema pertemuan ketiga, tema kedua yang kita bahas adalah desain instruksional dalam pengembangan sumber belajar PAI. Bagaimana kita mendesain instruksional dalam mengembangkan sumber belajar PAI. Sumber belajar itu beragam, banyak sekali. Tapi bagaimana kita kemudian mengembangkannya? Ya, di sini ada di pertemuan ketiga, bahasan yang kedua. Kemudian yang keempat itu kita membahas tentang pengembangan bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana seorang guru PAI juga mampu mengembangkan bahan ajar ya berbasis teknologi atau berbasis ICT, berbasis komputer, berbasis artificial intelligence ya. Dan itu sekarang bagian dari proses bagaimana seorang guru mampu mengembangkan pembelajaran dan bahan ajar dengan berbasis TIK ya. Karena saat ini sangat berbeda siswa kita dengan ketika kita belajar di sekolah dulu. Sekarang mereka sudah sangat dekat dengan aplikasi, dengan gadget, dengan handphone, dengan aplikasi-aplikasi. Nah, sehingga aplikasi seperti misalkan YouTube dan segala macam itu tidak bisa ditolak ya. Paling tidak bagaimana caranya guru bisa mempengaruhi belajar siswa. Maka pada tahapan ini penting bagi seorang pendidik memiliki media-media yang bisa diakses oleh peserta didik dalam rangka menyampaikan tugasnya. Misalkan seorang guru memiliki akun ya di media-media sosial, memiliki website, memiliki sites atau apapun yang bisa diakses oleh peserta didik, juga memiliki kelas yang tidak hanya offline, tapi juga memiliki kelas virtual ya, kelas-kelas seperti ini, dan itu juga akan mempengaruhi proses belajar siswa. Ya, jadi siswa tidak hanya belajar di kelas saja, apalagi di pesantren ya. Kalau di pesantren itu juga harus mengembangkan TIK ini ya dalam tahapan-tahapan tertentu. Kemudian yang kelima nanti pengembangan media pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam dunia IT di
di dunia saat ini kita berhadapan pada kenyataan kelebihan informasi ya. Informasi cukup banyak sekali. Sehingga kita kesulitan untuk memiliki informasi mana yang benar malah mana yang salah. Maka kecerdasan untuk memilih informasi itu penting. Ya, kecerdasan untuk memilih informasi itu penting. Maka kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan media interaktif. Nah, di dalam aplikasi itu ada Canva, ada macam-macam ya, yang itu harus juga bisa dipahami oleh seorang guru, sehingga mereka mampu mengembangkan model pembelajaran yang interaktif, seperti quizzes, bikin soal dengan Google Form, misalkan, itu juga harus dipahami oleh seorang guru. Nah, kemudian ada pengembangan buku ajar dan modul pembelajaran PI. Terkait dengan modul ini kan dituntut pada kurikulum Merdeka. Bagaimana cara kita mengembangkan modul. Nah, setelah itu ada ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ya, yang dibebankan pada kuliah ini sebenarnya nanti teman-teman itu harus mampu menulis book chapter ya. Template-nya nanti akan saya sediakan. Kemudian mampu berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Dan produk kita dalam kuliah ini di akhirnya bisa mengeluarkan buku ber-ISBN ya, di mana teman-teman menjadi penulisnya. Nah, karena itu nanti ada template yang mungkin dijadikan acuan dalam menulis ya. Nanti akan saya berikan di kelas ini. Nah, jadi silakan berkolaborasi karena mungkin di sini ya semua tema-tema ini ada mampu ya mengembangkan ilmu, pengetahuan dan berbasis dan mengeluarkan tulisan dalam buku ber-ISBN. Nah, demikian juga tema-tema yang lainnya nanti saudara bisa membaca, dan kalau memang dianggap tema ini kurang menarik, silakan saja untuk membuat tema, tetapi tidak boleh keluar dari tema yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, itu ya terkait dengan rencana pembelajaran studi yang rencananya akan kita bahas ke depan. Nah, siapa yang membahas ini nanti silakan dilihat saja. Saya akan membagikan nama-nama kelompok-kelompok di sini. Nah, karena itu nanti silakan saja izinkan saya ya untuk membaginya. Jadi saya tidak menunjuk rekan-rekan untuk mengisi di sini, tapi saya yang membuat rekan-rekan untuk masuk ke dalam kelompok ini. Nah, itu ya terkait dengan pembahasan yang kita bahas di kelas pada saat ini. Nah, jika ada hal-hal yang ditanyakan mungkin disilahkan ya. Nah, saya itu sudah ada 15 ya, alhamdulillah bergabung. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan disilahkan. Selamat bergabung semuanya ya. Saya juga tidak mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu ya. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Cukup? Oke, kalau yang belum memperkenalkan siapa nih? Ada Nita Amelia ya. Nita Amelia sudah memperkenalkan dirinya? Ada Bu Nita Amelia? Maaf Bapak, ya karena ini ya materinya. Jadi juga Bapak Gimana? mungkin jaringan di sini ya. Suaranya nggak jelas Bu. Ini Ibu posisinya di mana nih? Di rumah Bapak. Oh ya, jelas tuh suaranya. Gimana Bu? Silakan, tadi ada apa? Iya. Iya, maaf Bapak. Tadi kan Bapak bilang mau buka apa ya, kayak materi gitu ya. Cuman Gimana? di saya nggak muncul Pak. Nggak muncul. Oh, presentasinya nggak muncul ya? Nggak muncul apa maksudnya Bu? Nggak muncul apanya maksudnya Bu? Iya, nggak kebuka. Nggak kebuka apanya, filenya yang di kelas? Filenya iya Oh, Pak. nanti dicoba lagi ya. Iya. Karena teman-teman yang lain saya lihat
sudah bisa membuka. Mm-mm. Jadi nanti Iya. dibuka ya. Iya Bapak. Oke Pak, silahkan mungkin Pak Diman ada yang sampaikan Pak Diman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya silahkan Pak. Mohon izin. Ya Ini silahkan. untuk perkuliahan kan di malam hari Pak ya. Ya. Dari sore sampai malam. Nah, terus kebetulan juga harinya di hari Senin dan Selasa ya. Nah itu kebetulan saya kan memang tinggal di pesantren, jadi punya kewajiban untuk ngajar santri di malam hari itu Pak ya. Oh gitu. Itu gimana kira-kira Pak ya? Kebetulan bentrok gitu. Oh bentrok dengan mengajar ya? Iya Pak. Oke, kita bisa sepakati teman-teman sekalian. Ini bagaimana kalau memang kalau perkuliahan yang pertama itu jam berapa? Tadi pertama itu jam berapa? Tadi jam 4:30. 4:30. Kalau kita majukan bisa nggak mulainya misalkan dari jam 15? Kira-kira teman pada masih sibuk nggak? Kalau kita mulai jam 15. Bisa Pak. Di maghrib selesai gitu Pak. Bisa gimana? Jadi bisa ya? Oke, nanti pertemuan selanjutnya mungkin kita mulai jam 15. Ya. 15. Mungkin ada yang ini kalaupun memang agak kesulitan sih kalau memang kita menyatukan. Setuju Pak, setuju. Oke ya. Oke, setuju. Terima kasih. Ya mungkin karena ini pertemuan pertama kita mulai sesuai dengan jadwal, tapi nanti kita mulai jam 15. Nah, paling cepat sebenarnya kalau kuliah seperti ini nggak bisa berjam-jam seperti offline. Maksimalnya ya sekitar 30 atau 45 menit sebenarnya ya, atau maksimal sekali 1 jam sebenarnya. Iya. Nah, karena mungkin ketika saudara melihat laptopnya juga, kalau yang normal-normal sih nggak ada masalah, tapi kalau ini juga puyang-puyang juga ya. Mungkin ada yang lain nanti insya Allah ya, jadi kesepakatan kita dimulai jam 3 ya, untuk pertemuan yang akan datang. Jam 3 sore maksudnya. Siapa? Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ferul atas usulnya. Yang lain mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak saya cukupkan dulu ya. Nah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita niatkan ya mencari ilmu karena Allah sama-sama. Nanti kalaupun ada hal-hal yang disampaikan, tolong disampaikan untuk perbaikan, termasuk juga menyampaikan ke saya ya untuk perbaikan perkuliahan kita. Ya, 15. Jam 3. Ya. Assalamualaikum Pak dosen. Ada perubahan jadwal. Oh iya, silakan Pak Afrizal. Nanti Pak Afrizal mungkin. Ya. Ikut berkomentar ya masalah jadwal. Ya. Kalau dimulainya jam berapa tadi? 15 jam 3. Rasa-rasanya masih dalam keadaan di sekolah gitu Pak. Jadi kurang efektif juga ya. Jadi kalau ini ya. Oke. Ya. Menurut saya gitu. Tapi nggak apa-apa. Silakan ada lagi mungkin yang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Masukan yang lain mungkin? Kalau ya. Silakan Pak Kaimudin, Pak Ketua. Ini Pak suaranya Pak dibuka Pak Ketua. Gimana, ada perubahan jadwal apa gimana maksudnya? Tadi kesepakatan kita kan ada yang keinginan jam sekarang ini kan terlalu agak malam ya, banyak juga aktivitas di pondok. Nah, maka kita ingin majukan jam 3. Ternyata jam 3 pun tidak semuanya bisa ya, ada juga yang tidak bisa. Nah maka gimana, silakan Pak. Ya kalau bisa sih kita coba dulu jadwalnya sesuai jadwal yang ada dulu ya. Jadwalnya ya kalau memang agak dimajuin misalnya kan mentoknya di kalau jam 19 atau jam 7 kebentur sama isanya ya. Ya Pak Kamaludin mungkin ada yang sampaikan? Ya coba. Jadi
menawarkan jam 7 ya, jam 7 seperti jadwal semula, karena kan tidak kemarin ini hari ini kita undur sebenarnya ba'da Isya, tapi nanti bisa kita mulai jam 7, bisa nggak kira-kira? Oke ya, jadi hari ini ada berapa Pak Dokter yang hadir? Ada 15. Ada 15 ya. Ada 15 yang hadir. Kemudian yang masuk kelas ini ada sebentar, ada 13 ya. Yang masuk kelas ada 13, yang hadir ada 15. Berarti ada 2 yang belum masuk kelas. Nah. Iya ya. Ya. Berarti ini masih separuh sebenarnya. Tadi juga ada peserta yang mahasiswa yang nggak bisa hadir karena dalam perjalanan, ada juga yang lagi studi tour dan lain sebagainya. Ini harusnya satu kelas ini kan lebih kurang kalau masuk semua itu minimal 25 sampai 30 harusnya. Ya. Maksudnya kita akan coba lihat ulang lagi pertemuan. Coba besok ya. Ya. Besok Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Intinya jadwal kita ini memang masih sangat sangat fleksibel ya terkait dengan jamnya, tapi kita ingin semuanya bisa mengikuti perkuliahan dan hadir. Nah, karena itu terkait dengan waktunya mungkin nanti akan disampaikan ya kembali, dan kita memang berpatokan pada jadwal yang sudah ditayangkan sebelumnya ya. Mungkin nanti perubahannya tidak terlalu jauh ya, dikit-dikit lah perubahan ya. Itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Ya, Pak Kaimuddin ada disampaikan mungkin Pak Ketua? Ya, mungkin ya cukup lah. Nanti kita coba akan lihat ya kesepakatan kita besok ya. Memang sih kalau bisa sebaiknya jadwal sesuai jadwal awal aja dulu. Ya, terima kasih Pak. Karena ini kan udah disebar jadwal nih, artinya hampir semua mungkin menyetujuinya gitu ya. Ya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi intinya jadwal kita sesuaikan dengan jadwal yang semula. Kalau ada teman-teman yang memang punya usul bisa komentar di kelas ya, terkait di forum kelas ya, terkait mungkin penjadwalan agar semuanya bisa merasakan belajar bersama dengan baik dan efektif. Terima kasih pada Pak Ketua, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama-sama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Saya pamit izin.